Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat Keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan Keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Studi Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Ayat 1 menegaskan bahwa firman Tuhan ini diberikan kepada Yesaya bin Amos untuk disampaikan kepada Yehuda dan Yerusalem. Firman ini dinyatakan dalam arti bukan diucapkan. Kata Ibrani yang dipakai adalah hasah, yang artinya melihat, memandang, atau menatap. Itu artinya firman yang diterima Yesaya ini bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam wujud gambar atau visual. Ada ahli yang menyarankan bahwa pesan atau firman tersebut mungkin juga dalam bentuk lembar tertulis seperti koran dinding. Jadi Yesaya tidak mendengar suara. Ketika berbicara tentang hari-hari terakhir, yang dimaksudkan Yesaya adalah masa depan atau yang biasa dihubungkan dengan hari Tuhan dan penghakiman yang dinyatakannya. Namun kapan waktunya tidak pernah ada kejelasan. Bisa besok, tahun depan, atau 1000 tahun lagi. Artinya bisa dalam waktu yang dekat, tetapi bisa juga dalam waktu yang masih jauh. Namun penghakiman Tuhan tidak berupa hukuman atau penghukuman, tetapi pengokohan gunung tempat rumah Tuhan yang akan menjadi pusat pencarian segala bangsa. Gunung tempat rumah Tuhan ini bukan hanya dikokohkan, tetapi akan berdiri tegak lebih tinggi dari gunung-gunung atau bukit-bukit yang lain. Dan banyak penafsir yang mengartikan gunung di sini sebagai Sion atau Gunung Sion. Perkataan Yesaya ini mengingatkan kita pada Mazmur 68 ayat 17 tentang gunung yang dikehendaki Allah untuk menjadi tempat kedudukannya. Dalam cerita-cerita kuno, gunung dan bukit dipercayai sebagai tempat tinggal para dewa. Jadi dengan mengatakan bahwa gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak, menjulang tinggi di atas yang lain, Yesaya ingin mengarahkan para pendengar kepada kuasa Tuhan yang lebih besar di atas para dewa. Dengan demikian, semua bangsa tidak lagi akan mencari para dewa, melainkan mencari Tuhan untuk disembahnya. Kata berdiri tegak diterjemahkan elai dari nakon, dari kata kun, dan memiliki arti menjadi kokoh, menjadi siap, atau menegakkan. Kata ini mengandung makna bahwa sesuatu itu dikokohkan atau dibuat menjadi siap dari kondisi yang berlawanan dengan kondisinya saat ini atau kondisi terakhir. Jika benar yang dimaksud adalah Sion, maka Yesaya mungkin ingin mengatakan bahwa Sion yang tadinya telah hancur, tidak lagi menarik, tidak lagi mendapat perhatian, sekarang dikokohkan dan mendapat perhatian. Karena itu bangsa-bangsa akan datang menjumpai Tuhan di rumahnya di Sion. Mungkin upaya menghubungkan Sion dengan Tuhan diartikan dari perkataan Yesaya dalam ayat ketiga, bahwa dari Sion akan keluar pengajaran. Ayat 3 juga memberi kejelasan bahwa tujuan bangsa-bangsa pergi ke gunung Tuhan adalah supaya mereka diajarkan oleh Tuhan. Di sini pengajaran tidak bisa disamakan begitu saja dengan firman Tuhan. Pengajaran diterjemahkan dari Torah atau Torat, dan ini berhubungan dengan hukum-hukum yang juga diberikan Tuhan kepada umat Israel. Sedangkan firman Tuhan diterjemahkan dari Dabar Yahweh dan memiliki makna perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ini berarti semua yang dikatakan Tuhan, termasuk yang sedang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini.
Karena itu makna dabar Yahwe jauh lebih luas dibanding Torah atau Torat. Yang menarik adalah bangsa-bangsa ini datang kepada Yahwe dengan sukarela dan membuka dirinya juga secara sukarela untuk diajar oleh Tuhan. Yahwe mengajarkan mereka jalan-jalannya dan supaya mereka berjalan di jalan tersebut. Yahwe di sini tidak disebut sebagai Allah Israel, tetapi sebagai Allah Yakub. Dengan mengakui Yahwe sebagai Allah Yakub, bukan Allah Israel, maka Allah tidak dibatasi hanya sebagai Allah satu bangsa saja, meskipun dari Yakub turunlah suku-suku yang menjadi bangsa Israel. Dan itu juga berarti rumah Tuhan sekarang menjadi rumah untuk segala bangsa. Selanjutnya mereka juga mau berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Yesaya di sini menekankan firman Tuhan yang menyatukan semua bangsa, yang membuat semua bangsa berjalan bersama-sama. Kata ia mengajar kita diterjemahkan dari yorenu, dari kata yarah atau yara, yang berarti mengajar atau mengarahkan. Makna kata ini juga berhubungan dengan memanah. Itu artinya pengajaran ini bukan hanya sekadar menjadi pengetahuan, tetapi harus dipraktekkan, diarahkan pada sasarannya. Sebagaimana orang belajar memanah untuk dipraktekkan, bukan hanya untuk menjadi pengetahuan. Pemahaman ini sejalan dengan pernyataan supaya kita berjalan menempuhnya. Sementara itu kata jalan-jalannya diterjemahkan dari mitdarakau, dari kata derek, yang memiliki arti cara, jalan, atau arah, ya. Mungkin bisa dibandingkan juga dengan kata dalam bahasa Jawa derek yang artinya mengikuti, ya. Kata ini juga memiliki arti tindakan atau perilaku. Meskipun demikian, makna kata ini memberikan penekanan pada sebuah perjalanan yang menuju kepada satu arah tertentu. Jadi bangsa-bangsa ini dididik Tuhan agar mereka bisa berjalan ke arah yang Tuhan kehendaki. Nderek Gusti. Makna ini semakin dipertegas dengan penggunaan baorahotau dari kata orah yang diterjemahkan elai dengan menempuhnya. Kata ini umumnya diartikan sebagai jalan, namun makna kata ini juga sering berhubungan dengan jalur perjalanan para pengelana atau musafir. Para pengelana ini membutuhkan petunjuk arah atau jalan yang benar agar mereka tidak tersesat. Makna ini mengingatkan kita pada orang Majus yang diarahkan oleh bintang agar mereka tidak tersesat dan bisa tiba di tujuan, yaitu bertemu dengan Yesus yang lahir di Bethlehem. Ayat 4 dapat dikatakan menjadi tujuan pembelajaran yang disampaikan dalam ayat 3. Inilah arah atau jalan yang harus dilalui. Dalam ayat 4, Yesaya ingin menunjukkan bahwa semua bangsa akan hidup dalam pemerintahan Tuhan dan melakukan semua yang diperintahkannya atau diputuskannya. Pertama, Yahwe dikatakan akan menjadi hakim. Kata ia akan menjadi hakim ini diterjemahkan dari kata sapat yang diartikan ia mengadili, menghakimi, memerintah, atau membuat keputusan. Makna kata ini berhubungan dengan penyelesaian masalah atau konflik atau kontroversi. Yahwe selanjutnya dikatakan akan menjadi wasit. Kata menjadi wasit diterjemahkan dari hokiah, dari kata yakah, yang dapat diartikan memutuskan, mengadili, membuktikan, menegur, atau mengoreksi. Jadi kata yakah dan sapat saling berhubungan. Itu artinya kalau terjadi masalah atau konflik atau kontroversi di antara bangsa-bangsa ini, maka Tuhanlah yang akan mengadili dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut. Karena Tuhan yang akan menghakimi dan membuat keputusan, maka tidak diperlukan lagi alat perang seperti pedang dan tombak untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Perang tidak diperlukan lagi sebagai cara menyelesaikan masalah atau menunjukkan bahwa yang satu lebih benar dan hebat dibanding yang lain. Jika alat-alat perang diubah menjadi alat bercocok tanam, maka muncul harapan atau peluang lebih besar untuk kehidupan yang damai atau setidaknya mengurangi penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Itu juga berarti hidup lebih diarahkan pada memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bercocok tanam atau mengupayakan kesejahteraan hidup, dan dengan begitu damai dan kesejahteraan hidup bersama diupayakan, dihadirkan bersama-sama. Nah, pesan Yesaya ini juga memperlihatkan bahwa orang-orang atau bangsa-bangsa yang terhubung atau bergabung bersama-sama dalam rumah Tuhan harus lebih memikirkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama, ketimbang berusaha membenarkan diri atau kelompok atau saling menunjukkan kekuatan dan kehebatan masing-masing. Karena bangsa-bangsa lain mau diajar oleh Tuhan dan berjalan mengikuti jalan yang ditunjukkannya, maka pada ayat yang kelima ini Yesaya mengajak umat Israel atau kaum keturunan Yakub untuk juga berjalan dalam terang Tuhan. Sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di dalam rumah Allah Yakub ini, merekalah yang harus pertama-tama memberikan contoh atau kesediaan berjalan di dalam terang Tuhan. Jika bangsa-bangsa baru mau berjalan menuju rumah Tuhan, maka mereka yang sudah ada di dalam rumah Tuhan diminta untuk tetap berjalan di dalam terang Tuhan, bukan baru berjalan menuju terang Tuhan. Namun kata nelaka dari kata halak yang diterjemahkan elai dengan mari kita berjalan dapat juga diartikan mari kita pergi atau datang, tetapi juga memiliki makna melanjutkan atau meneruskan. Dengan demikian, ayat ini bisa saja memiliki dua makna atau pesan. Pesan yang pertama mengingatkan Israel untuk tetap ada dalam terang Tuhan. Pesan yang kedua berhubungan dengan hidup umat dalam dosa dan teguran Tuhan melalui Yesaya ini. Maka kata halak ini menjadi undangan untuk Israel yang tadinya telah meninggalkan terang Tuhan untuk kembali datang dan hidup di dalam terang Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu apa relevansi pesan Nabi Yesaya ini bagi kita gereja di masa kini? Pesan yang pertama, gereja diingatkan bahwa sebagai kumpulan orang-orang yang telah menerima anugerah dan keselamatan dari Tuhan, maka gerejalah yang harus pertama-tama memberikan contoh bagaimana hidup di dalam anugerah dan keselamatan itu. Kalau anugerah dan keselamatan itu adalah terang Allah, maka gereja harus memperlihatkan bahwa di dalam dirinya ada terang. Kalau di dalam dirinya ada terang, gereja akan menjadi penuntun dan panutan bagi orang lain melalui cara-cara hidup yang sesuai dengan hukum-hukum, ajaran-ajaran, atau firman Tuhan. Pesan yang kedua, melalui narasi ini, Yesaya mengingatkan gereja bahwa kalau gereja percaya Tuhan yang menyertainya di tengah setiap masalah yang dia hadapi dan akan memberikan jalan keluar yang adil terhadap setiap masalah yang dihadapinya, maka gereja harus mengarahkan segala tindakannya pada kebaikan hidup bersama. Segala perbuatan yang hanya bertujuan untuk memperlihatkan kehebatan gereja harus diubah menjadi perbuatan yang bertujuan membangun damai dan kesejahteraan hidup bersama. Dan semua itu harus dilakukan gereja dengan sukarela dan sukacita. Nah, untuk bisa mewujudkan pesan Nabi Yesaya ini, maka gereja harus mau terbuka dan mau menerima siapa saja, mau menerima semua umat manusia tanpa membuat perbedaan berdasarkan kriteria apapun.
sebagaimana rumah Tuhan di gunung Tuhan itu terbuka dan mau menyambut semua bangsa tanpa ada batas-batas tertentu. Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.